فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di pertengahan 122 dari tafsir Asmaul Husna. Ayo. Qala Syekh Shalih As-Sindi hafizahullahu taala. Thayyib. Baiklah, madza nasna'u bi qaulihi ta'ala. Ini Al-Wadud. Iya. 1 2 3. Oh iya ya, alamatnya silap. 1 2 3. Wa bihadza na'rif, dengan ini taulah kita terkait dengan mahabbah al-wud wal khullah annama yaqa'u fi kalami ba'din nas, sesuatu yang terjadi, yang ada pada ucapan sebagian orang, min qaulihim masalan, ucapan mereka, tayyib, asyikuka ya Allah, saya mencintaimu, tapi cinta yang sampai tingkat gharam, yaitu apa? Tergila-gila. Jelas ini bahasa sufiyah dan batil. Karena apa? Ini hina, ada hawa di situ. Tayyib, au rubama tasamma, gitu kah? Tasamma ba'dun nas, sebagian orang menamakan diri mereka dengan asyiqullah. Asyiqullah, orang yang cinta pada Allah tapi dengan pola itu tadi, tergila-gila. Au asyiqu ilahi. Aneh ya nama-nama. Ya tergantung tarikatnya apa. Berarti gimana nerjemahkannya? Cinta kepada sesembahanku gitu. Au yaqulu masalan ahwaka ya Allah. Iya, pakai hawa, yaitu kecintaan yang berisi hawa nafsu. Aku cinta padamu ya Allah. Dan ini bukan bahasa syar'i tentunya. Hadza kulluhu ghalat, ini semua keliru. Wala yajuz, dan tak boleh. La yudhafu ila Allahi azza wa jalla minat tarafain. Tidak boleh disandarkan kepada Allah dari kedua sisi, ya masalah hawa dan masalah isyak. Tak layak dari Allah ke makhluk atau makhluk ke Allah. Karena ini ada hawa nafsu, tak malah apa? Hilang kudasahnya, kesucian jadi hilang. Kesucian cintanya. La min qibali rabbina li abdih, bukan dari sisi Rabb kita ke hambanya, wala min qibalil abdi li rabbih, dan bukan pula dari hamba kepada Rabbnya. Ya tak layak. Wala siyama, terlebih lagi, wa anna hadhil alfat, hadhihi harusnya ya, hadhil alfat qad yahtawiha, terkadang dia meliputi apa? Ma qad yahtawiha, dia diliputi oleh sesuatu yang diliputi mimma la yalik, sesuatu yang tidak layak, an yudhafa ilallah, untuk disandarkan, dinisbatkan kepada Allah. Fal ishqu masalan mahabbatun ma'a raghbatin fit tamakkun. Beliau mendefinisikan itu. Kecintaan disertai dengan minat untuk menguasai, minal mahbub, menguasai pihak yang dicintai. Tentunya tak layak kita bilang gitu kepada Allah atau dikatakan Allah begitu kepada makhluk. Semuanya milik dia. Baik, wa muwaqa'atih, menjimainya. Muwaqa'ah yaitu menjimai. Dan ini tak layak betul sama sekali, naudzubillah. Wala syakka, tak ada keraguan, anna hadzal ma'na la yajuzu bihal. Tidak boleh sama sekali ay yakhtura fi balil insan, untuk terbersit di atau tergambarkan di pikiran orang kalau dikaitkan dengan Allah. Wa huwa ghairu muradin qata'an, dan pasti itu tidak diinginkan li muslim, untuk muslim. Sementara sufiyah perkaranya jadi lain. Bahkan menamakan Allah Laila dalam syair-syair Ibnu Farid dan yang lain-lain itu. Bukan betul-betul cinta Laila, tapi kata mereka Laila maksudnya adalah Allah. Karena Allah tidak mungkin dikenal tanpa direpresentasikan oleh alam semesta. Makanya ini masuk ke akidah kufriyah lainnya. Kita perlu Allah atau Allah perlu kita. Kesimpulan mereka untuk ilmu hakikat, Allah lebih perlu kita. Tanpa ada makhluk, Allah nggak akan dikenal. Ini naudzubillah. Allah mungkin memperkenalkan diri walaupun tidak dengan makhluk. Terserah dia. Tak ada yang mampu membatasi kemampuan dia. Baik, karena mereka mengatakan makhluk sebagai representasi Allah. Makhluk yang paling cantik siapa? Manusia. Yang paling cantik dari manusia apa? Wanita. Akhirnya sering dalam syair-syair ketuhanan katanya, mereka manggilnya dengan Laila, yaitu cinta Allah katanya.
Jadi tak heran sering mereka mengatakan asyqullah, karena maksudnya yaitu tadi bisa digambarkan polanya adalah pola cinta pada perempuan. Memang semakin kacau untuk akidah mereka. Kemudian dikatakan di sini atlaqa mithla hadhil lafdhah, untuk muslim mengucapkan kalimat seperti ini. Lakin hada, tapi ini huwa makna hadhil lafdhah, inilah makna dari lafaz itu, iya. Maka tak boleh menggunakan istilah itu. Sufiyah tak punya adab. Fayajibu ayyunha anha, wajib untuk dilarang. Baik. Mereka berani mengatakan kalau saya mampu menciptakan seperti Quran, seperti ucapan al-halaj. Tak punya adab memang, naudzubillah. Atau yang lain mengatakan melihat Abu Bistam satu kali dalam mimpi itu lebih baik daripada melihat Allah dalam mimpi 7 kali. Enggak punya adab, naudzubillah. Memang kafir untuk yang level itu. Thayyib, kadzalikal hawa, demikian pula hawa, kecintaan. Thayyib, hawiyah yahwa, yaitu mencintai. Mahabbatun ma'al tizat, yaitu kecintaan yang disertai dengan kelezatan. Fi ghairi syara', yang tidak di dalam syariat. Ya, tidak sesuai dengan syariat. Yakni bi ghairi ma yubihu syara', bukan dengan cara atau jalan yang diperbolehkan oleh syariat. Ya, dipanggil hawa. Makanya lafaz hawa dalam Quran selalu dicela. Walidza kanal hawa matmuman, maka dari itu al hawa tercela fi amatin nusus, di semua nas, kecuali dalam hadis. Ada satu hadis Aisyah pakai kelapangan bahasa, ma ra'aitu rabbaka asra'a fi hawaka. Saya tidak melihat Rabbmu kecuali bersegera memenuhi keinginanmu, kesukaanmu. Terkait Allah mengizinkan Nabi kawin lebih dari 4. Ya, dimaklumi ucapan mungkin cemburu atau istilah-istilah macam itu. Tapi keumuman dalil istilah hawa selalu dengan pola tercela. Taib, al hawa la tajiduhu fin nusus illa matmuman. Hawa nafsu tidak engkau dapati dalam nas kecuali tercela. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bi ghairi hudam minallah. Siapakah yang lebih tersesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya bukan mengikuti hidayah dari Allah. Taib. Dijelaskan oleh Syekhul Islam dan juga Ibnul Qayyim dan juga Asy-Syatibi, ini dalil tak ada pilihan ketiga. Kalau tidak ikut huda pasti ikut hawa. Taib, dan huda itu dikenali dengan dalil. Taib. Walidza yaqulun, maka dari itu mereka mengatakan al hawa saqatat minhu nunul hawan. Ini istilah para itu ya, berarti apa istilahnya itu? Para balaghiyun, ahli balaghah. Hawa hilang darinya nun. Asalnya adalah hawan, yaitu kerendahan. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam Hilyah. Kalau tak salah sanadnya sahih, Anda pernah periksa dari siapa? As-Sauri. Sumiyatil hawa hawa li'annahu yahwi li'annaha tahwi bi sahibiha ilan nar. Hawa nafsu dikatakan nafsu karena menjatuhkan pelakunya kepada neraka. Jatuh, hawan yaitu kehinaan. Kemudian fa sari'ul hawa huwa sari'ul hawan. Bahasa sastra, Masya Allah. Orang yang dikalahkan oleh hawa nafsu, dia dikalahkan oleh kehinaan. Ya, jadi rendah terus, naudzubillah. Fal maksud, maka maksud dari pembahasan ini anna alal muslim, wajib atas muslim an yatanabbah lihadzal amr, mewaspadai perkara ini. Fahuwa yusbitu lillahi azza wa jalla al mahabbah, menetapkan mahabbah untuk Allah azza wa jalla. Tapi anehnya Sufiyah ya ikut ahli kalam, mereka tidak menetapkan Allah Ta'ala punya sifat mahabbah. Buktinya apa? Sifat hanya 7 kan? Rata-rata Sufiyah sekarang adalah Sufiyah Asy'ariyah, sifat hanya 7, nggak ada sifat mahabbah. Tapi tahu-tahu menetapkan untuk Allah al-isyq. Ini kacau. Iya, menghapus satu sunnah, maka apa? Maka jatuh ke dalam satu kebid'ahan yang setara. Wa alaihi ayyajtahid, dia harus bersungguh-sungguh fi ayyakunallahu azza wa jalla ahabba syai'in ila qalbih, agar Allah azza wa jalla lebih dia cintai di dalam hatinya, paling dia cintai di dalam hatinya, dalam jantungnya. Wa hina ma yasilu ila hadhil martabah, tatkala dia sampai kepada level ini, hinaha, ketika itulah
saya dzuqu ta'mal iman, dia akan merasakan cita rasa iman. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba, akan merasakan cita rasa iman orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, wabil islami dina, Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan lain-lain dari siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Hadisnya sahih. Wa ayyakunallahu ini terpotong kah ya? Cuma ini dohirnya hadis yang lain kan, hadis Anas bin Malik ya. Dohirnya beliau tidak melanjutkan karena ini pindah ke hadis yang lain. Baik. Apa itu? Lafadznya itu ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta pada seseorang tidak mencintainya kecuali karena Allah. Wa yakrahu ayyuqdhafa finnar kama yakrahu an ba'da in anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an. Ya sebentar, ana salah. Wa yakrahu an apa itu? Aryarja ilal kufur ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia darinya, seperti bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam api. Ya salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang barang siapa 3 perkara ini ada pada dirinya, dia akan mendapatkan manisnya iman. Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin mengatakan, halawatul iman lebih tinggi levelnya daripada zauqu ta'mil iman. Tapi dua-duanya sangat mulia, ma'ruf. Kemudian hadal amru sahlun bil lisan, perkara ini mudah di lidah ya, terutama sufi ya. Termasuk apa? Puak sekte yang paling banyak bicara mahabbah, tapi prakteknya jauh dari kebenaran. Wa bidda'wa, dengan dakwaan, dengan klaim, mudah saja saya cinta Allah, saya cinta Allah. Walakinnahu hinal amal, tapi tatkala diamalkan wa tatbiq dan diterapkan, sauba, terasa berat. Illa ala man yassarallahu azza wa jalla alaih, kecuali untuk orang yang perkara ini Allah mudahkan kepadanya. Baik. Kalau hatinya sakit, imannya kacau, akidahnya kacau, bagaimana nampak kecintaan yang benar seperti yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar di dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih itu. Apa kalimatnya itu ya, Allahul musta'an. Hayhata an yadhara al-wudu minal qalbis sakin. Jauh sekali untuk kecintaan itu nampak dari hati yang berpenyakit. Baik. Kalau Ibnul Qayyim dalam Badai mengatakan apa ya? Kalimatnya itu apa? Idza sahhat mahabbatuka labanat ala jasadik. Kalau kecintaanmu itu betul, akan nampak dari jasadmu. Nampak buktinya. Wa alamatu dzalik, alamatnya ingda ta'arud, ketika terjadi pertentangan. Siapa yang lebih dicintai, Allah atau yang lainnya? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Kalau memang orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, demikian pula perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat tinggal yang kalian ridhoi, dan seterusnya itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggulah. Ini menunjukkan buktinya adalah ketika terjadi pertentangan. Ketika ada ujian, baru nampak. Seperti kata Ibnul Qayyim di dalam Badail Fawaid itu. Kalimatnya apa ya? Innal balaya tudhiru jawahirar rijal wa ma asra'a ma yaftadihul mudda'i. Iya, dakwaan. Sesungguhnya ujian menampakkan hakikat seseorang, hakikat orang-orang. Alangkah cepatnya orang yang mendakwakan sesuatu itu terbongkar. Terbongkar betul atau tidak betul. Idza arata an ta'rifa miqdara hubbika lillahi azza wajal, jika engkau ingin mengenali, mengetahui kadar kecintaanmu pada Allah azza wajal, fata'ammal hadzal imtihan, maka renungkanlah ujian al-azim yang agung ini. Imtihanal mu'aradah, yaitu ujian ketika terjadi pertentangan. Kita dilarang untuk berbuat maksiat, tapi orang tua nyuruh beli rokok, wah terjadi pertentangan. Mana ini ya? Itu sekitar contoh kecil. Al-mu'aradah baina ma yuhibbuhullah wa baina ma yuhibbuhul abad. Pertentangan antara sesuatu yang Allah cintai dan sesuatu yang dicintai oleh hamba. Yang sering
Dalam Quran memang masalah jihad dan sebagainya itu ya. Thayyib. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian perang padahal kalian tak suka perang. Maka siapa yang lebih dicintai di situ? Fa idza kana al-insanu yuqaddimu ma yuhibbuhullah, kalau emang seseorang itu mendahulukan apa yang Allah cintai, ala ma tuhibbuhu nafsuh, di atas apa yang dicintai oleh dirinya sendiri, fal yubshir bil khair, hendaknya dia bergembira dengan kebaikan. Kita cinta pada seorang wanita misalkan, terlanjur lihat terutama yang sekolah-sekolah. Tapi dari sisi yang lain kita tahu, dia bukan mukminah, dia mungkin Cina kafiroh atau apa misalkan. Diuji mana yang lebih kita utamakan. Susahnya lagi perempuannya malah suka kita lagi, wah lebih nggak tega kita rasanya. Terkadang macam itu. Wa huwa shadiqun fi mahabbatihi lillah. Kalau seperti itu, dia jujur di dalam kecintaannya pada Allah. Wa mahabbatihi lillahi wa ini maktuf kemana ya? Wa mahabbatuhu lillahi azimah. Kecintaan dia pada Allah itu besar. Wa idza kana al-aksu, apabila kebalikannya lah yang terjadi, fa alaihi ayyuraji'a nafsah, maka hendaknya dia merujuk dirinya sendiri, yaitu memeriksa diri sendiri. Fa inna muwafaqatal mahbub hiya ahammu alamatil mahabbah, karena menyesuaikan diri dengan zat yang dicintai itu adalah alamat kecintaan yang paling penting. Baik, contohnya banyak dalam Quran, dalam hadis dan seterusnya. Abu Bakar membuktikan itu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apakah kalian tidak suka untuk Allah mencintai kalian sementara Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Abu Bakar walaupun marah pada Mistah, maka beliau cinta apa yang Allah cintai, yaitu memaafkan Mistah. Sementara Mistah sudah dihukum, maka tak perlu lagi dihukum lagi. Sudah sebat 80 kali. Tak perlu lagi untuk kemudian dihukum tambahan oleh Abu Bakar. Dan dia sudah bertaubat. Kemudian dikatakan di sini, qalat wa qad sa'alat an hali asyiqiha billahi sifhu wala tunaqqis wala tazid wala tanqus wala tazid. Wanita itu berkata dalam keadaan dia bertanya tentang keadaan orang yang cinta pada dia, cinta yang ma'ruf asyik. Apa isi pertanyaannya? Billah, demi Allah, sifhu, gambarkan tentang dia. Wala tangqus wala tazid, jangan kurangi, jangan lebihi. Cuma sisi pendalilannya yang mana ya? Yang asyik itu kan. Seandainya beliau mendatangkan syair-syair yang lain lebih sesuai. Banyak ulama menyebutkan syair yang lain bukan syair yang ini. Bahwasanya bukti cinta adalah ketaatan. Kemudian falau oh ini masih ada kelanjutannya. Enggak apa, kita lanjutkan besok insyaallah. Lafaz-lafaznya harus ana periksa, agak susah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Oh, sisi penilaiannya setelahnya. Disuruh mati pun siap. Tapi kita bahas besok insyaallah.